Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cerita Habibi. Di sini saya mau menjelaskan tentang CBAC, di mana eh, adalah tugas saya untuk UAS semester ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi saya menjelaskan di mana komputer basic informasi sistem. Sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengelola dan menyediakan informasi. CBAS biasanya terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur, dan manusia yang bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses, mengambil, dan menyebarkan informasi yang diperlukan dalam suatu organisasi atau entitas bisnis. Komputer based information system, suatu kombinasi yang terorganisasi dari hardware, kumpulan perangkat keras, software, kumpulan perangkat lunak, data, sumber atau kumpulan data, record atau sistem jaringan, policy and producer, kumpulan kebijakan produksi dan instruksi, dan people atau orang-orang yang bekerja. 5 fungsi dasar teknologi dan sistem informasi. Apa yang dilakukan adalah capture, menangkap, mendapatkan informasi pada titik asalnya atau yang terjadi. Broadly, menyanggah, menyimpan informasi. Create, menciptakan, memproses untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Convey, menyampaikan, menyajikan informasi dalam bentuk yang bermanfaat. Selanjutnya, komunikatif atau komunikasi, mengirimkan kepada orang lain. Tujuannya adalah memproses transaksi bisnis secara efisien, mengontrol proses industri, mendukung komunikasi dan kolaborasi perusahaan, dan memperbarui basis data perusahaan. Sistem informasi berbasis komputer, sistem informasi berbasis komputer yang dimaksud adalah sistem informasi yang terhubung online, tepat waktu, real time, dan dapat dipercaya reliable. Pengembangan sistem informasi berjalan seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi. Bahkan keduanya menciptakan lompatan-lompatan teknologi yang mempercepat perkembangan kemampuan keduanya secara bersama-sama. Kerap kali ketidakkonsistenan manajemen menyebabkan kesulitan bagi sistem untuk membentuk pola pikir yang tertentu. Sistem informasi berbasis komputer mempunyai pola yang jelas, yaitu sistem induk, superstring, subsistem, dan subsistem sampai dengan sistem terkecil yang dapat dilakukan diuraikan lagi. Dalam penyusunan pola jaringan dan database, maka sistem susunan tersebut harus saling berkaitan dan dihindari terjadinya pengulangan pada input ataupun pola database yang tidak terpadu dapat mengakibatkan banyaknya data yang sama pada sistem maupun subsistem yang berbeda. Kenyataan bahwa ke-8 elemen lingkungan akan membantu manajemen menjelaskan sistem berbasis komputer perusahaan dengan baik ataupun sebaliknya memacetkan pelaksanaan sistem tersebut karena pihak dari luar perusahaan tidak mendukung atau tidak siap untuk bersama-sama menjalankan sistem terpadu. Elemen lingkungan dapat dikelompokkan minimal menjadi 8 kelompok, yaitu kelompok konsumen, kelompok supplier, kelompok serikat pekerja, kelompok institusi keuangan, kelompok pemegang saham, kelompok pemerintah, kelompok masyarakat global, dan kelompok komputer. Nah, komponen sivis, hubungan antara komponen adalah sivis terdiri dari sistem informasi enterprise masuk dalam sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, kelima sistem fungsional di dalamnya, sistem penunjang keputusan manajemen virtual office, dan sistem informasi eksekutif. Kelima komponen sistem informasi berbasis komputer ini saling berkaitan dan saling berhubungan sehingga dapat saling mendukung satu sama lain untuk memberikan informasi yang berguna bagi manajemen dan memecahkan masalah. Seperti gambar berikut ini. Nah, model CBIS sampling adalah modifikasi model yang disusun oleh Miss Locknell dan Shekel. Komponen terdiri dari
Sistem informasi enterprise, yaitu sistem informasi yang muat semua data transaksi perusahaan atau organisasi dan terinci pemahaman mengenai sistem informasi enterprise sebagai induk yang antara lain terdiri dari sistem informasi akuntansi akan dijelaskan pada modul 3. Sistem informasi enterprise ini akan digunakan oleh sistem informasi lainnya sebagai salah satu sistem input. Sistem informasi manajemen terdiri dari sistem informasi, sumber daya informasi atau IRIS akan dilakukan sistem informasi pemasaran (MKS). Sistem informasi manufaktur disebut sistem informasi operasional atau opsi. Sistem informasi keuangan, sistem informasi sumber daya manusia. Kelima, sistem ini disebut juga sebagai sistem fungsional yang akan membantu manajemen mengelola kegiatan fungsionalnya. Informasi dari kelima sistem fungsional ini dapat digunakan oleh pihak eksekutif dengan mengolahnya dan menggunakan sistem informasi eksklusif. Sistem penunjang keputusan manajemen terdiri dari sistem informasi penunjang keputusan DSS dan sistem informasi pakar IS atau sistem pusat mengetahui. Sistem kedua sistem ini dapat digunakan satu setelah yang lain pada sistem informasi yang dirancang. Virtual Office adalah perkembangan dan dari penggunaan Office otomasi yang akan sangat berguna jika dapat didukung oleh Ari ICBIS karena itu harus menggunakan manajemen hubungan fasilitas kantor yang ada lewat jalur komunikasi yang tersedia. Informasi resource management merupakan metodologi siklus hidup yang digunakan untuk menciptakan sistem yang menghasilkan informasi yang berkualitas. IRM adalah konsep manajemen sumber informasi yang mengenal informasi berbagai sumber organisasi utama yang harus dikelola dengan terikat kepentingan yang sama, seperti sumber organisasi dominan lain seperti orang, keuangan, peralatan, dan manajemen. Analisis sistem, pengelola database, spesialis jaringan, pemakaian, programmer, operator, dan komputer. Spesialis informasi, ya istilahnya spesialis informasi yang digunakan untuk menggambarkan pegawai perusahaan yang sepenuh waktu bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer yang terdiri dari analisis sistem dan yang lainnya. Konsep manajemen sumber daya informasi atau IRM adalah aktivitas yang dijalankan oleh adalah oleh manajer pada semua tingkatan dalam perusahaan dengan tujuan mengidentifikasi, memperoleh dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Agar perusahaan dapat sepenuhnya mencapai IRM, perlu adanya serangkaian kondisi tertentu, kesadaran bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui sumber daya informasi yang unggul, kesadaran bahwa jasa informasi adalah suatu bidang fungsional utama, kesadaran bahwa CEO adalah eksekutif puncak strategis untuk mendorong dan mengelola user computing. Nah, usaha-usaha untuk yang dilakukan untuk mencapai IRM yang sukses adalah satu, perusahaan berusaha untuk mencegah menggunakan informasi untuk mencapai keuntungan kompetitif. Yang kedua, para eksekutif harus menyadari bahwa pelayanan informasi sebagai area fungsional. Yang ketiga, para eksekutif harus mengakui keberadaan CEO. Yang keempat, para eksekutif harus memasuki sumber-sumber informasi dalam rencana strategis. Yang terakhir, adanya perencanaan strategis formal untuk sumber-sumber informasi. IRM berhubungan dengan dan bekerja sama lingkungan perusahaan, yang kedua eksekutif perusahaan, yang ketiga area bisnis, yang keempat sumber daya informasi, yang kelima adalah pemakai atau penggunanya. Nah, mengelola sumber daya informasi, unit yang mengelola sumber daya informasi disebut jasa informasi. Dikelola manajer. Praktek yang umum terjadi sekarang adalah membentuk jasa informasi sebagai suatu bidang fungsional utama dan menyertakan manajer. Puncaknya adalah kelompok eksekutif yang membuat keputusan-keputusan penting perusahaan. Nah, istilah Chief Information
Office CEO merupakan salah satu eksekutif tingkat puncak perusahaan bertanggung jawab atas salah satu area fungsional utama jasa informasi. CEO merupakan anggota komite eksekutif dan bekerja sama dengan para eksekutif lain dalam merancang strategis rencana bisnis strategis menyatukan informasi sebagai sumber daya yang perlu digunakan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan didukung oleh suatu rencana strategis untuk sumber daya informasi. Yang pertama, mempelajari bisnis dan teknologinya, menjalani kemitraan dengan unit bisnis dan manajemen. Yang ketiga adalah fokus memperbaiki proses bisnis dasar. Yang keempat adalah memperkirakan biaya sistem informasi dalam bisnis. Nah, ini adalah gambarnya. Rangkuman pemateri ini adalah ada perusahaan atau organisasi baru model CBIS dapat membantu manajemen memasuki kegiatan pada era global yang serba cepat dan membutuhkan kemampuan mengambil keputusan dengan cepat. Budaya manual yang perlahan namun penuh variasi akan dapat diterapkan pada CBS dengan konsekuensi sistem punya kelemahan. CBS memiliki pola teratur sehingga dapat membantu menelusuri waktu terjadinya kesalahan dan siap yang harus bertanggung jawab. Proses tersebut tak dapat dilakukan di muka sehingga kerugian mungkin saja terjadi tanpa dapat mencegah sebelumnya. Sistem teratur dan terpola mengatasi peleluasaan pemakaian namun dapat membantu mencegah terjadinya kesalahan yang merugikan perusahaan. Sekian dari saya, Taufik Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.